Halo guys, kita dari kelompok 8. Jadi hari ini kita mau pergi field study buat ke Museum Surabaya. Stay tune. Museum Bawah Tanah Surabaya. Museum ini berlokasi di Jalan Gubernur Suryo nomor 15, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Tempat ini merupakan bagian dari alun-alun Surabaya yang terkenal dengan keunikannya. Pesona dari Museum Bawah Tanah ini adalah salah satu bagian dari beberapa keindahan Surabaya sebagai kota pahlawan. Keindahan Surabaya sebagai kota pahlawan mencakup berbagai aspek, mulai dari sejarah, budaya, hingga keindahan alam. Saat datang di alun-alun kota Surabaya ini, pengunjung akan melihat keunikan dari struktur dan bentuk bangunannya. Dengan struktur bangunan yang terkesan megah, membuat alun-alun Surabaya tidak tampak seperti pada umumnya. Bagi para wisatawan yang tertarik dengan sejarah, Balai Pemuda adalah destinasi yang menarik. Didirikan pada tahun 1907, bangunan ini dulunya dikenal sebagai tempat hiburan bagi kalangan atas Eropa, terutama warga Belanda. Keindahan arsitektur dan sejarahnya menciptakan latar belakang yang sempurna untuk berfoto, menjadikan pengalaman mengunjungi alun-alun lebih berkesan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Asya, aku dari Universitas Airlangga. Di sini aku akan mewawancarai kalian. Sebelumnya kalian boleh perkenalan diri dulu satu-satu. Ya, perkenalkan saya Ikrima Aziza Sari. Perkenalkan, nama saya Rauna Zana Firdaus. Saya Almira Andrani Idris. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan kalian datang ke sini tuh untuk apa? Terus menurut kalian apa yang didapat dari museum ini? Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menunggu waktu rapat OSIS, terus kalian juga ingin belajar juga sih di sini. Lihat-lihat foto-foto gitu. Ya. Menambahin? Ya, kita sama aja. Terus yang kedua, menurut kalian nih nasionalisme tuh apa sih? Nasionalisme itu lebih kayak rasa cinta kita ke bangsa Indonesia ini. Rasa bangga gitu. Terus pertanyaan terakhir, menurut kalian kegiatan apa yang sekiranya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan nasionalisme? Dengan menerapkan beberapa hal kayak melakukan upacara kan juga menunjukkan rasa cinta kepada bangsa Indonesia juga. Lalu apa lagi ya? Mungkin kalian mau menambahkan? Terus kayak itu gotong royong juga kan bisa menimbulkan rasa nasionalisme, karena kita kan juga Indonesia kan nggak cuma satu suku atau satu etnis. Nah itu jadi kita kan kalau gotong royong kan kita bisa mengenal satu sama lain dan lebih cinta sama Indonesia lagi. Benar. Ada yang jawab? Sudah. Sosialisasiin proposal kita. Nah, kebetulan proposal dari kita itu adalah bioplastik. Seperti kita tahu ya, pasti di Indonesia tuh banyak banget ya sampah ya. Karena salah satu negeri yang paling banyak tercemar sampah gitu. Yang paling banyak kan pasti juga plastik ya, udah tahu kan plastik itu sebenarnya lama banget gara-gara apa? Bahan-bahannya itu nggak bisa diurai kita. Nah, dengan itu kita tuh bikin inovasi yaitu bioplastik. Nah, bioplastik ini terbuat dari pati jagung dan dia bisa larut di air, Kak. Gitu. Jadi, semoga dengan inovasi kita nanti ke depannya plastik bisa berkurang. Ya, plastik bisa berkurang dan insya Allah jadi lebih ramah lingkungan. Kita aja sih, Kak. Mungkin ada pertanyaan atau apa? Iya. Kakak tertarik nggak kira-kira kalau misalnya kita bikin bioplastik? Tertarik. Supaya kan apa biar mengurangi polusi juga, mengurangi mungkin plastik sampah plastik yang di Indonesia, khususnya di Surabaya. Benar ya. Oke, makasih banyak ya Kak untuk waktunya. Halo. Halo, namanya siapa? Aku Tia. Kamu? Aku Aca. Oke, jadi sebelumnya mau tanya nih, udah tahu nggak tentang bioplastik? Enggak, kalau enggak apa guys? Enggak tahu ya. Jadi kalian kalau misal jajan-jajan gitu kan pakai plastik konvensional. Itu kira-kira terurainya lama apa enggak? Lama. Nah, kita tuh nawarin suatu solusi yaitu bioplastik. Bioplastik itu plastik tapi dia nanti bisa terurai kalau misalnya dia terkena air panas gitu guys. Penasaran nggak terbuat dari apa? Mau tahu. Jadi kita ada yang buat dari pati jagung. Pati jagung itu apa ya? Maizena. Tapi ditambahin gliserin sama air panas. Jadi nanti dengan
dengan pati jagung serta bahan-bahan lainnya, dia tuh bisa berubah jadi plastik konvensional. Enggak, bukan plastik konvensional, plastik yang terbuat dari bioplastik. Jadi dia mudah terurai gitu. Tadi yang mau ditanyain? Kalau nggak ada aku yang nanya soalnya. Waduh. Iya. Boleh, Oke. Jadi bioplastik tadi apa? Jadi bioplastik itu plastik apa ya yang terbuat dari bahan alami, terus Ya. bisa terurai secara cepat dibanding plastik biasa. Oke. Halo, aku Tiara di sini sebagai mahasiswa akuntansi. Aku di sini maba guys di UNER. Jadi karena aku udah perkenalan, kalian perkenalan juga ya. Oke? Nama kamu siapa? Saya Safira Kurnia Faradila dari SMA 6 kelas 10. Saya Dena Yovania dari SMA 6 kelas 10. Saya dapat Aki dari SMA 6 kelas 10. Oke. Nah, jadi aku di sini mau tanya nih guys. Menurut kalian, kalau misalnya kita menjaga lingkungan dari pencemaran, menurut kalian tuh sebuah tanggung jawab kita nggak? Atau bisa disebut ibadah juga nggak? Menurut kalian gimana opininya? Menurut saya itu juga itu tanggung jawab kita, karena kalau dari agama saya Islam itu kan kebersihan juga kebersihan sebagian dari iman. Jadi kayak kalau kita menjaga lingkungan itu juga merupakan suatu ibadah. Menurut saya itu juga termasuk dalam tanggung jawab, karena kalau misalnya kita nggak bertanggung jawab sama lingkungannya, kita bakal ngerasa nggak nyaman juga. Kalau menurut saya itu tanggung jawab kita masing-masing manusia, karena itu kan lingkungan ini kan demi kenyamanan kita di bumi ini. Jadi itu tanggung jawab menurut saya. Oke, terima kasih.